Halo teman-teman semua ya, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa buat nonton sampai akhir ya teman-teman. Dan yang pasti jangan lupa like, share, dan subscribe yang pasti. Thank you. Ini adalah solusi buat teman-teman yang mau jual emasnya itu kemana. Pasti teman-teman ngeklik video ini karena lagi bingung mau jual emas itu kemana. Mau ke toko, digadaikan, ataupun jual ke agennya langsung. Jadi di sini kita bakal ngebahas teman-teman solusi kemana kita bakal jual emas yang kita miliki. Yang pertama itu bisa teman-teman jual ke toko secara langsung. Mungkin sih ke toko menurut aku pribadi dan telah aku lalui selama ini, kalau misalnya mengetahui dan beberapa orang yang lain, kalau kita jual ke toko biasanya itu range harga setiap toko tuh pasti berbeda. Kenapa? Karena itu mungkin menurut aku pribadi karena nggak nanya secara langsung sih, itu menurut pikiran aku aja sendiri. Kenapa berbeda-beda? Karena itu adalah takaran mereka masing-masing. Misalnya kita jual nih di toko yang ini, misal dengan harga 100.000. Kalau kita jual di toko yang lain itu bisa saja 90.000 ataupun 110.000. Itu mungkin selisih setiap tokonya itu berbeda-beda, tergantung kita. Kalau kita butuh dana cepat, mungkin solusinya sih emang ke toko untuk ngejual emas yang kita miliki. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih baik ataupun lebih maksimal, sebaiknya teman-teman langsung jual ke agennya langsung. Bilang kalau kita memiliki emas dan kita mau jual, ya udah, kalau kita langsung ke agen, kita akan mendapatkan harga buyback yang lebih transparan dan kita lebih mengetahui berapa keuntungan dan berapa harga kalau kita jual emas tersebut ke orang tersebut. Karena kalau ke agen tuh biasanya harganya lebih transparan dan kita bisa mengetahui buyback hari ini, hari sebelumnya, tapi kita tidak bisa mengetahui buyback di hari selanjutnya teman-teman. Tapi setidaknya kalau kita langsung jual ke agennya, kita bisa lebih lebih tahu buybacknya itu berapa. Misalnya di hari ini kita pengen jual 10 gram, jadi kita tahu langsung harga buyback di hari itu. Tapi tergantung lagi kepada kita mau jual hari ini atau kita menunggu momennya dulu, dan atau pikiran ataupun analisa teman-teman. Kalau emas itu akan naik nantinya, ya udah tahan dulu, mungkin 2 hari lagi dijual agar bisa mendapatkan keuntungan teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau jual, mungkin lebih baik pelajari dulu sih sebenarnya, atau bisa tanya-tanya ke orang sekitar ataupun lihat-lihat YouTube ataupun lihat-lihat sosial media sebaiknya jual emas itu kemana. Atau teman-teman bisa menjadi pilihan mungkin emasnya itu digadaikan. Mungkin tergantung, kalau teman-teman nggak pengen lagi emasnya, ya udah jual aja sih. Tapi kalau teman-teman pengen emasnya lagi, ya udah solusinya yaitu gadai. Ketika teman-teman udah gadai dan mendapatkan uangnya, teman-teman tetap bayar agar bisa mengembalikan emas yang telah teman-teman gadai. Jadi emasnya itu masih ada, tapi teman-teman bayar dulu biaya tersebut agar terkumpul lagi dari emasnya tersebut. Gitulah sistem gadainya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman langsung butuh uang ataupun butuh kebutuhan yang mendesak, ya udah jual aja ke tempat yang cepat mengambil emasnya tersebut teman-teman. Jadi solusinya itu sangat gampang dan sangat tidak mensulitkan, karena selagi emas itu 24 karat. Tapi kalau emas yang lain aku nggak pernah nyobain sih, karena selama ini aku hanya memiliki emas 24 karat atau emas batangan. Jadi kalau emas itu 24 karat, menurut aku pribadi orang nggak ada yang nolak sih. Kenapa? Karena emasnya itu 24 karat, murni 99,99%. Orang pasti mau untuk membeli emas murni seperti itu, logam mulia 24 karat tersebut. Apalagi itu emas batangan, pasti dimanapun teman-teman jual pasti mereka mau. Beda lagi kalau emas yang lain sih menurutku, karena mereka nggak 24 karat, mungkin kadang harganya bisa anjlok, tergantung sih situasi ketika kita ngejualnya sih teman-teman. Tapi kalau menurut aku ketika teman-teman untuk benar-benar untuk jangka panjang, lebih baik sih emasnya dalam bentuk logam mulia atau emas batangan 24 karat. Itu akan jauh lebih banyak menguntungkan daripada teman-teman. Daripada kalau kita berinvestasi tapi teman-teman malah milih emas perhiasan. Memang sih mungkin saja bisa mendapatkan keuntungan, tetapi tidaklah sebesar keuntungan dari emas batangan tersebut. Jadi solusinya itu tidak terlalu ribet sih teman-teman. Yang mungkin teman-teman bisa jual ke toko, gadaikan, ataupun langsung ke agennya dimana teman-teman beli. Ataupun bisa jadi solusi dimana ketika teman beli di toko itu, ya udah teman-teman jual aja ke toko tersebut, pasti orangnya mau mengambil itu. Tidak perlu cemas, karena emas itu barang yang tidak bisa dikatakan bekas. Dimanapun emas itu pasti memiliki nilai, dan dimanapun teman-teman jual, selagi itu emas asli 24 karat dan yang lain-lain, mungkin semua orang bakal menerimanya sih. Teman-teman yang sudah berinvestasi emas tidak perlu pusing ya.
tidak perlu memikirkan mau jual di mana suatu saat nanti ataupun apa, sehingga teman-teman tidak jadi untuk berinvestasi emas. Jadi menurut aku itu hal yang tidak perlu dipusingkan, tidak perlu diribetkan, ataupun karena teman-teman mendengar stigma-stigma dari orang lain sehingga teman-teman takut untuk berinvestasi emas, takut nanti ketika butuh jualnya kemana. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat teman-teman ragu di dunia investasi emas, padahal itu hal yang benar-benar konyol dan tidak perlu difikirkan, karena emas itu yang seperti yang aku bilang tadi, pasti ada orang yang mau membelinya. Itu sih solusinya teman-teman. Jadi buat teman-teman, aku mau ucapin buat teman-teman yang udah mulai berinvestasi, tetap semangat dan tetap konsisten agar bisa memiliki emas sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang belum, mulai saja investasi emas itu sekarang ketika teman-teman ngelihat video ini. Yuk mulai perlahan dan konsisten, tidak masalah sedikit atau banyak, yang penting konsisten. Karena dengan konsisten teman-teman akan menghasilkan emas yang lebih maksimal dan jauh lebih menguntungkan. Semangat buat kita semua investasi emas.